Selamat malam. Satu minggu pasca pemungutan suara, politik tanah air masih saja gaduh. Di sana-sini terdengar suara ketidakpuasan, tudingan kecurangan hingga ancaman people power. Lalu apa yang sebenarnya sedang diributkan? Inilah Rosi, politik pasca pemilu, gaduh belum usai. 01 02 menghormati dan mengikuti proses penghitungan hasil pemilu yang dilakukan oleh KPU. TKN mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersabar. Kami menilai bahwa sudah terjadi kecurangan yang berlangsung secara terstruktur, sistemik, dan masif. Di tengah proses penghitungan suara, sudah ada tudingan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Benarkah tuduhan ini? Saya sudah bersama, saya mulai dari paling ujung. Selamat malam Bung Lukman Edi, Wakil Direktur Saksi TKN Jokowi Ma'ruf. Di sebelahnya kita masih menanti kedatangan Bung Arya Sinulinga juga dari TKN Jokowi Ma'ruf. Selamat malam Pak Said Didu, Koordinator Gerakan Nasional Selamatkan Demokrasi. Lalu Bung Sudirman Said, Direktur Materi Debat BPN Prabowo Sandi. Serta di sebelah saya Bung Denny Indrayana, Advokat Utama Integrity. Selamat malam Bapak-Bapak. Beberapa waktu yang lalu Pak Said Didu ini konferensi pers dan me-launch begitu ya Gerakan Nasional Selamatkan Demokrasi. Dan belakangan ini tidak saja Anda melihat ada kecurangan secara TSM, terstruktur, sistematis, dan masif, tapi juga ditambahkan brutal. Ini adalah tuduhan serius. Apa indikasi kuatnya, Pak Said Didu? Jadi saya pikir kita harus lihat, jangan hanya melihat pada saat pelaksanaan pemilihan suara saja. Karena ini mulai dari DPT, kampanye, penggalangan, dan seterusnya. Jadi saya mengikuti betul bahwa benar terstruktur, karena yang dimaksud terstruktur nanti Bung Indrayana menjelaskan kalau saya salah adalah dilakukan oleh lembaga yang harusnya netral, pemerintah, penyelenggara, dan lembaga-lembaga yang harus netral. Yang kedua adalah masif, sistematis, dilaksanakan secara terencana dan berjenjang ke bawah. Masif terjadi di berbagai daerah terhadap pengaruh perolehan suara, mempengaruhi perolehan suara, bukan hanya hari pencoblosannya, mempengaruhi sebelumnya suara. Jadi. Itu maksudnya masif. Jadi saya menspesialiskan diri mendalami di BUMN umpamanya. Di BUMN itu sangat terjadi, bayangkan PLN itu mobilnya dicap semua, bayarlah listrik di awal tanggal 01. Kan tidak ada tanggal 01, itu tanggal 1 harusnya. Gitu. Jadi, nah ulang tahun Kementerian BUMN itu dilakukan berkali-kali dan harus ada foto Jokowi di kaosnya. Jadi ini sangat sistematis gitu. Kalau misalnya itu sebagai, namanya memang sitting presiden atau presiden yang sedang memerintah. Ya itu sih bisa dibungkus karena saya juga pernah, saya dulu pejabat di Kementerian BUMN 2009 dan menempel kartu foto presiden pun di tiang listrik saya larang. Itu karena itu harus netral, betul. Tapi ini dibiarkan sedemikian rupa sehingga terjadi seakan-akan tidak salah. Nah, contoh kedua adalah ada karyawan PTP yang memasang di Facebook bahwa dia seakan-akan condong ke 02 langsung diberhentikan. Tapi puluhan komisari dan pimpinan BUMN nyata-nyata berkampanye untuk 01 dibiarkan. Saya dianggap tidak netral, tidak sejalan oleh Menteri BUMN, langsung dipecat. Jadi memang terjadi sangat sistematis gitu di BUMN. Jadi saya hanya menyatakan, saya konsen sekali tentang kecurangan ini. Karena tadi Itu ada langsung hubungannya dengan kecurangan. Pengerahan suara itu menurut Anda langsung memiliki korelasi yang sangat identik dengan kecurangan. Saya yakin betul karena saya kontak terus dengan orang-orang BUMN itu betapa beratnya dia digerakkan dengan tiketnya sendiri, harus berangkat, harus beli kaos dan lain-lain. Itu betul-betul
membuat masyarakat ini terpaksa dan dipaksa karena takut. Saya berikan kesempatan Bung Lukman Edi, jadi bukan saja pada saat pencoblosan. Jadi kalau kita, Pak Said Didu ingin mengatakan bahwa merewind sebelumnya ada pengerahan secara sistematis yang ingin memenangkan paslon 01. Ya, saya ingin meluruskan terlebih dahulu terminologi TSM kalau di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan di dalam PKPU itu adalah politik uang yang terstruktur, sistematis dan masif, ya. Nah, kalau dalam terminologi Mahkamah Konstitusi saya kira juga kan kalau yang diadili di Mahkamah Konstitusi itu adalah hasil dari pemilu. Jadi berapa persen dianggap kecurangan signifikan tidak untuk merubah suara seorang calon, baru kemudian Mahkamah Konstitusi menyatakan punya legal standing untuk mengadili sebuah tuntutan terhadap hasil dari sebuah pemilu. Tetapi kalau misalnya dipertanyakan soal apakah selama proses kampanye atau tahapan atau proses kampanye ini ada kecurangan-kecurangan yang masif, ya saya kira ini semua patut untuk kita perdebatkan. Ya, kami menyadari betul bahwa penggunaan aparatur sipil negara, kemudian penggunaan struktur pemerintahan, kapan Pak Jokowi harus cuti, kapan Pak Jokowi harus kampanye, itu harus ditata dan kita tata benar, ya, kita tata benar sehingga terhindar untuk menggunakan fasilitas-fasilitas negara. Ternyata bukti ketika masa kampanye itu ada kok, ya. Ada 9 orang misalnya kepala daerah yang dia dalam keadaan tidak cuti, kemudian bahkan bukan ikut kampanye, menyampaikan simbol-simbol citra diri calon 01 saja, kemudian diadili di Bawaslu, ya, diadili di Bawaslu, kemudian Bawaslu memberikan rekomendasi kepada 9 kepala daerah di Riau ini untuk diberi peringatan karena memang sanksi struktur sanksi yang dibangun di Undang-Undang Nomor 7 seperti itu. Kalau pelanggaran pertama, ya, mereka menyampaikan citra diri salah satu calon, maka dia harus diberikan peringatan pertama. Ya, kalau kemudian peringatan pertama tersebut masih tidak diindahkan, maka akan menunggu sanksi-sanksi berikutnya. Sanksi berikutnya apa? Sanksi berikutnya sampai kepada pidana pemilu. Ya, nah, saya kira ini terbuka kok, terbuka kesempatan untuk itu. Itu yang kemudian saya katakan bahwa di dalam sistem kepemiluan kita ini tidak ada jalan buntu. Ya, semuanya ada salurannya. Ketika dalam proses kepemiluan ini ada merasa tidak adil, ada merasa misalnya pelanggaran-pelanggaran, pengerahan massa dari BUMN, menurut Anda itu sesuatu yang perlu diperhatikan? BUMN itu tidak boleh. Di tim kampanye nasional tidak ada satupun pejabat BUMN yang masuk sebagai tim. Bukan saja sebagai direksi, bahkan komisaris sekalipun mereka tidak boleh, ya, dalam tim kampanye. Nah, kalaupun ada tuduhan pengerahan massa, pengerahan kekuatan, bahkan pengerahan duit dalam rangka untuk memenangkan Pak Jokowi, menurut saya itu bagian dari tuduhan yang tidak mempunyai data dan fakta, ya. Ini harus dibuktikan. Nggak bisa kemudian kita cuap-cuap di tengah publik mengatakan ini ada kecurangan sementara tidak punya bukti untuk diadukan kepada Bawaslu. Ingat loh, Bawaslu itu punya kewenangan lebih dibanding dengan pemilu 2014. Bawaslu hari ini bisa langsung membuat keputusan, ya. Termasuk keputusan kalau misalnya diragukan karena ada sentra Gakumdu, Kejaksaan dan Kepolisian, Bawaslu itu sekarang ada 2 keputusan. Satu adalah sanksi administratif yang tidak perlu minta pertimbangan Gakumdu, ya, sementara pidana pemilu baru minta pertimbangan sentra Gakumdu karena di sana menyangkut KUHP dan lain sebagainya. Baik, kita sambut dulu Bung Arya Sinulinga, juru bicara TKN Jokowi Ma'ruf. Terima kasih sudah datang. Saya ke Bung Sudirman Said. Anda juga termasuk yang menyorot, bahkan Anda mengatakan bahwa apapun hasilnya, pemilu kali ini adalah buah dari kecurangan yang dilakukan sejak awal pemilu ini digelar. Bagaimana menjelaskan bahwa pernyataan ini bukan hanya sekedar kekecewaan karena paslon 02 tidak diunggulkan? Ya, terima kasih. Pertama, kita patut memberi satu simpati dan duka cita kepada para petugas KPPS maupun pelaku di lapangan yang hari ini sudah 144 wafat dan 800 lainnya sakit. Kita berdoa mudah-mudahan sakit disembuhkan segera. Saya ingin menyampaikan satu pertanyaan dari seorang kawan bahwa, Mas, katanya, kan Anda klaim menang
kok masih ribut soal kecurangan gitu. Nah, ini pandangan yang keliru. Antara kecurangan sama menang kalah itu dua hal yang berbeda. Menang kalah itu urusan kami berdua lah, 01, 02 gitu ya. Tapi urusan kecurangan urusan bangsa ini. Pemilu yang curang itu meninggalkan luka pada rakyat. Dan karena itu kami menang atau kalah. Itu nanti yang menentukan KPU. Kita akan ributkan terus kecurangan ini. Mengapa begitu? Karena tadi yang dikatakan Pak Said itu dari awal, dari mulai DPT, mendengar cerita ada polisi yang melakukan pemetaan, menyaksikan sendiri bagaimana polisi berlaku di daerah gitu ya. Kemudian tadi cerita PLN membuat mobil, jangan lupa bayar listrik tepat waktu tanggal 01 gitu ya. Itu rangkaiannya sangat nyata bahwa mendesain gambar seperti itu bukan tanpa rencana. Jadi betul-betul ini sesuatu yang kita saksikan dan bedanya begini, bedanya 2014 dengan sekarang adalah hari ini ketika masyarakat menerima perlakuan yang tidak fair langsung diviralkan dan itu meresonansi ke tempat-tempat lain dengan cepat maka menyebar kemana-mana. Meskipun tentu ada yang iya, benar, iya, ada yang pasti juga makanya posisi kita tidak benar. menghakimi, tapi ingin bertanya terus misalnya, apakah betul tidak ada pengerahan aparat BUMN? Apakah betul tidak ada mobilisasi acara-acara yang melibatkan perusahaan-perusahaan negara? Apakah betul tidak ada pengerahan polisi-polisi gitu? Apakah betul tidak ada pengerahan aparat desa? Jadi sebenarnya Di Jawa Tengah 31 orang kepala daerah dikumpulkan oleh gubernur dan oleh Bawaslu dikatakan itu sebagai pelanggaran ketidaknetralan. Tapi kemudian oleh Mendagri dikatakan kami akan lindungi. Jadi ini kan deretan ini kan tidak bisa dilepaskan begitu saja dari jejak digital gitu. Jadi sekali lagi bukan soal menang dan kalah. Menang kalah itu nantilah KPU menetapkan. Tapi kecurangan ini harus terus diungkap, dicatat dalam sejarah karena kita ingin perbaiki. Bung Arya, saya langsung berikan kesempatan pada Anda karena jadi yang disebut dengan kecurangan tadi tidak hanya tentang pemilu di hari hanya, tetapi kemudian diingatkan kembali tentang bagaimana ada pengerahan massa aparat yang memang sengaja untuk dimobilisasi mendukung paslon 01. Saya pernah juga berdebat dengan Mas Edidu yang mengatakan di Twitternya mengenai kecurangan-kecurangan oleh BUMN dan sebagainya. Saya katakan selalu apa? Udah dilapor nggak ke Bawaslu? Bawa data nggak? Awalnya mengatakan bahwa data ada. Ternyata dia bilang habis itu masih ada kok ininya ya, rekamannya masih ada. Ya kami lagi kumpulkan nih, baru laporkan gitu. Jadi di sini saya lihat lebih banyak kepada isu saja ya. Buktikan saja, bawa ke Bawaslu karena itu adalah ruang Bawaslu. Mendagri pun tidak bisa masuk ke situ. Kayak kepala desa tadi nggak bisa masuk ke sana karena memang ini adalah ruang kewenangan Bawaslu. Laporkan saja semua pelanggaran yang sebelumnya. Nah ini kan merembet lagi menjadi isu. Iya, laporkan saja. Dan kalau memang kepala desa seperti itu laporkan, kan terbukti juga ketika ada di Solo teman-teman 02 yang dikatakan bahwa ada pengerahan massa, ini kita dilaporkan, kemudian ternyata dikatakan tidak melanggar kan, itu ada proses juga gitu. Artinya semua adalah proses-proses seperti itu. Jadi sekarang ini kita fokus ke sini gitu, jangan merembet ke belakang lagi nih. Kenapa kemarin nggak diributin? Kenapa kemarin nggak dilaporkan? Saya belum selesai Pak. Kenapa kemarin nggak dilaporkan? Nah, laporkan saja kemarin. Sekarang kita masuk kepada penghitungan suara. Penghitungan suara clear. Artinya C1 bagaimana ini salah input dan sebagainya. Ini sistematis. Ternyata kami pun terkena juga. Sebelum ke C1 Bung Arya, ya. Tapi kalau tadi kita mendengar Bung Sudirman Said mengatakan kecurangan ini harus terus-menerus disuarakan akan menjadi sejarah. Ini kan jangan sampai kemudian mendelegitimasi. Bagaimanapun kita mengucapkan terima kasih pada masyarakat Indonesia, tingkat partisipasi 80% ini harus jadi catatan baik. Ya. Tapi ketika kemudian ada kelompok yang ingin mengatakan bahwa ada kecurangan yang tidak bisa dijelaskan dan akan menjadi sejarah, tidakkah ini penting juga untuk dijelaskan Saya atau dijawab? sepakat, tapi jangan cuma keluar-keluar saja. Buktikan kecurangan di mana. Buktikan juga di mana letaknya. Karena apa? Kalau nggak bisa dibuktikan, ini hanya isu, ya. Apalagi dikatakan bahwa ini sampai belakang ini kan harusnya ada dong sebelum kita masuk ke sana. Dan biasanya kalau pemilu itu sejak awal sudah baunya curang, pasti tingkat partisipasi rendah. Itu biasa itu. Pak Said, tapi ini kan proaktif untuk melaporkan ke Bawaslu kan? Saya begini, ini selalu
01 selalu laporkan. Itu udah di mana-mana laporkan begini. Ini masyarakat melaporkan ke media juga mengungkap. Jadi pada saat itu seharusnya menurut saya itu yang berwenang sudah menyatakan meniup semprit. Bagaimana seorang Said Didu yang nggak punya lembaga, nggak punya uang harus menjadi pelapor mengumpulkan data. Saya adalah penampung informasi dan berharap bahwa masyarakat publik ini mari kita sama-sama menjaga. Saya begini. Jadi yang ingin Anda harapkan begitu Anda tweet, kemudian ada yang proaktif. Ada yang proaktif. Nah, saya begini. Saya sedih sekali hari ini. Saya bicara dengan ABG tadi, milenial, umur 19 tahun. Berangkat ke luar negeri dan menyatakan ke saya kemungkinan tidak balik lagi karena saya tidak ada yang saya bisa banggakan di negeriku. Korupsi, partai korupsi dipilih orang banyak. Kecurangan berlanjut dilanjutkan. Tidak ada yang saya banggakan di negeriku. Ini saya sedih, Pak. Jujur saya katakan, jadi mari kita lupakan menang kalah. Ini generasi akan datang sudah melihat kita masalah besar. Dia sudah nggak bangga dengan negerinya, dengan kecurangan. Saya menangis dengan kecurangan, dengan korupsi, tapi masih tetap dianggap paling baik. Ini masalah besar. Jadi jangan anggap ini masalah sederhana. Ini masalah generasi ke depan. Oke. Bung Lukman, ada masalah yang dianggap besar dan kemudian ini tidak dapat ruang yang cukup untuk ditanggapi. Ya kalau kita lihat data-data yang ada, ya hampir semua pengaduan masyarakat yang masuk ke Bawaslu itu diproses. Ya. Karena begini, Bawaslu itu ada fungsi investigasi mereka. Berbeda dengan Bawaslu sebelumnya 2014, di mana mereka tidak diberikan kewenangan investigasi. Nah, Bawaslu sekarang ini melalui WA saja kita lapor, dia melakukan proses. Ya, wajib Bawaslu melakukan proses semua pengaduan. Tapi kalau kemudian dia memutuskan bahwa pengaduan itu tidak terbukti, nah itu sesuai dengan kewenangannya. Contoh misalnya ya, ketika Pak Luhut dan Ibu Sri Mulyani di Bali dianggap IMF, waktu sidang IMF itu dianggap kampanye, dianggap melanggar. Ya, walaupun tidak ada yang mengadukan, Bawaslu tetap melakukan persidangan, ya. Ibu Sri Mulyani dipanggil, Pak Luhut dipanggil, tapi kemudian apa keputusannya? Tidak memenuhi syarat, dia itu melanggar ketentuan Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017. Banyak lagi kasus-kasus lain juga seperti itu, ya. Tuduhan terhadap ASN misalnya, tuduhan terhadap para kepala daerah, ya. Karena begini, kepala daerah memang diprotes terus 02, ya 02 protes terus. Itu kok banyak kepala daerah yang kampanye, yang ikut kampanye itu menampilkan citra diri. Perlu kita sadari bahwa kepala daerah itu dua sisi dalam tubuhnya. Ketika dia menjadi kepala daerah, dia tidak boleh kampanye. Tetapi dia sebagai seorang politisi, karena kepala daerah sekarang ini semua politisi. Kepala daerah sekarang nggak boleh lagi merangkap sebagai ASN, ya. Dia harus keluar dari ASN. Nah, ketika dia sebagai politisi, dia berfungsi sebagai politisi, maka dia mengajak masyarakat untuk memilih, itu boleh. Oke. Tidak dilarang di dalam undang-undang. Sudirman Said, kalau misalnya tudingan kecurangan seperti ini, apakah Anda sadar bahwa ada resiko kita publik akan semakin tidak percaya pada demokrasi dan penyelenggara pemilu? Sebetulnya sih saya ingin mengoreksi yang disampaikan Bung Arya tadi. Sebetulnya proses itu terjadi, pelaporan terjadi. 2 pekan lalu atau seminggu lalu kita menyampaikan laporan 1.200 pelanggaran atau kecurangan sudah disampaikan. Dan kita juga appreciate pada Bawaslu. Misalnya kejadian di Malaysia langsung di follow up kan, dihentikan kemudian diminta pemilu ulang segala macam. Surabaya diminta hitung ulang. Jadi cukup responsif lah. Dan di berbagai spot itu yang kemudian kita melihatnya ini bisa jadi masif karena di seantero negeri ada kejadian itu. Malaysia sudah disimpulkan bahwa itu statusnya adalah TSM karena memang melibatkan struktur. Dan saya sedih betul karena hari ini mendapat kabar dari online media bahwa yang bersangkutan menjadi caleg yang dipilih dengan suara terbanyak, dan itu tidak lepas dari usaha-usaha yang pernah dilakukan. Jadi menurut saya secara proses baik. Nah, saya ingin mengadres soal tadi, bukankah sebagai sitting presiden atau incumbent adalah privilege gitu ya? Inilah sebetulnya pertanyaannya, mau seberapa tinggi kita mengangkat public ethic gitu. Harusnya semakin dia berkuasa, itu semakin membuat jarak bagaimana kekuasaan itu digunakan. Gitu. Kalau kita mau meninggikan public ethic.
Dan menurut saya pemilu itu bukan sekedar mekanik, angka-angka, tapi suasana batin gitu. Kalau orang duduk, saya masuk DPR nanti mudah-mudahan, kalau caranya dengan curang, caranya dengan mengkhianati rakyat, bayar rakyat kiri kanan, bangganya di mana gitu. Tapi kalau kita jaga suasana hati, bahwa kita jaga proses dengan baik, maka siapapun yang menang atau kalah, kita membuat sesuatu yang betul-betul sangat baik bagi rakyat. Itu yang ingin kita dorong sebetulnya. Baik, proses rekapitulasi perhitungan suara diwarnai saling tuding kecurangan. Apa sih sesungguhnya yang terjadi? Kami kembali saat lagi.